sukacita. Di dalam-Mu kami boleh tenang. Kami percaya kami ada di dalam kehendak Tuhan. Dan setiap kami ya Bapa yang ada di dalam kehendak-Mu, kami penuh di dalam Engkau. Kami penuh dengan sukacita ilahi yang daripada Tuhan. Saat ini kami menyiapkan roh kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami sebab kami siap mendengarkan Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah tidak ada di antara kami yang membiarkan firman Allah gugur dari hidup kami. Seperti Samuel, kami rindu menangkap firman Allah dan tidak membiarkannya gugur. Di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam pengurapan Roh Kudus, firman Allah yang hari ini kami dengar adalah firman yang berkuasa, yang mampu memerdekakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan saya mau persilakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, senang dan berbahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara secara langsung. Karena sebagian besar dari jemaat Tuhan di tempat ini selama ini mungkin hanya menikmati ibadah melalui live streaming, tetapi hari ini kita mendapat kesempatan yang indah untuk bersekutu di rumah Tuhan bersama-sama. Amin. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan yang memulihkan segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka yaitu Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Baik, sudah ada di screen Bapak Ibu Saudara. Mari kita membaca bersama-sama 2, 3 ya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sekali lagi kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak dari kita rindu ataupun suka kalau semua keinginan, kerinduan dan kehendak kita menjadi kenyataan. Amin. Siapa yang rindu kehendaknya boleh menjadi kenyataan? Boleh lambaikan tangan. Wah, hampir seluruhnya. Berikan dulu kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Tetapi ayat yang kita baca hari ini berkata lain. Alkitab seringkali berkata lain daripada apa yang pandangan umum biasanya pegang. Bapak Ibu Saudara, yang kita baca tadi adalah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendak siapa Bapak Ibu Saudara? Kehendak Tuhan, bukan kehendakku, bukan kehendak Bapak Ibu Saudara, bukan kehendak orang tua kita, tapi kehendak Tuhan. Itu sebabnya hari ini tema firman Tuhan yang saya berikan bagi kita semua adalah jadilah kehendak-Mu. Amin. Amin. Kita harus rindu bahwa yang terlebih penting yang boleh terjadi dalam hidup kita bukan kehendakku, bukan kehendak Bapak Ibu Saudara, tapi kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Jadi kalau saya personalkan ayat ini, atau personalkan berarti saya menarik ke pribadi saya, maka bunyi firman Tuhan ini akan seperti ini. Jadilah
Haleluya. Itu adalah statement yang sangat radikal dan sangat berkuasa. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Bapak Ibu Saudara, biarlah kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita sama seperti yang dirancangkan, diprogramkan Bapa di surga. Amin. Anda menjalani hidup hari ini, mengalami sesuatu hari ini, biarlah itu adalah sudah merupakan rancangan yang ada dalam kekekalan di rumah Bapa di surga. Amin. Saya senang kalau bisa menjalani perjalanan hidup yang memang sudah dirancangkan sebelumnya dalam kekekalan bagiku. Itu sangat indah daripada kita harus berjuang sendiri, ngotot-ngototan memaksakan kehendak kita untuk terjadi, dan kalau tidak terjadi kita menjadi kecewa dan marah sama Tuhan. Tetapi kalau kita menginginkan kehendak Tuhan yang jadi, itu akan luar biasa. Kenapa? Karena kehendak Tuhan itu sempurna. Karena kehendak Tuhan itu lebih besar dari rancangan Bapak Ibu Saudara. Karena kehendak Tuhan itu pasti baik adanya. Amin. Dan karena kehendak Tuhan itu selalu ada di dalam kebenaran. Amin. Keinginan kita masih bisa bersifat keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tetapi kehendak Bapa di surga adalah damai sejahtera, adalah kebenaran, adalah kekudusan. Amin. Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita berkata, jadilah kehendakmu di hidupku seperti di surga, itu adalah bentuk dari 3 hal. Yang pertama adalah bentuk dari kepercayaan. Sama-sama katakan kepercayaan. Nah, hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhanlah yang mau mengharapkan supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupnya. Kalau orang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia akan egois. Dia akan berkata bahwa aku mau seperti ini dan harus seperti itu. Orang Batak bilang itu parhatasada. Parhatasada, dia ngotot maunya sendiri yang jadi dalam segala hal. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia adalah Tuhan, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, maka siapakah kita sehingga kita ingin mengatur hidup kita sesuai selera kita? Bapak Ibu Saudara, lebih baik kita mengharapkan kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengharapkan kehendak Tuhan yang jadi, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan terluka, kita tidak akan marah dengan situasi dan keadaan yang kita alami, karena kita tahu bahwa sekalipun ada hal yang tidak menyenangkan, selama kita ada di dalam kehendak Tuhan, semua akan baik-baik saja. Amin. Selama ini Bapak Ibu Saudara, selama COVID-19, pemerintah katakan bahwa sebaiknya tidak boleh ada ibadah-ibadah. Tapi secara pribadi saya mengambil waktu sungguh-sungguh berdoa, Tuhan, biarlah bukan kehendak pemerintah dan biarlah bukan kehendak pribadi kami yang mau sensasi-sensasian, bukan kehendak manusia, tapi saya rindu kehendak-Mu yang jadi di pelayanan gereja GKRI Tiban 5. Amin. Kalau itu adalah kehendak Tuhan, buatlah pemimpin-pemimpin rohani sehati untuk tetap boleh menjalankan ibadah dengan syarat tidak akan ada yang terinfeksi corona, dengan syarat tidak akan ada yang komplain di antara masyarakat, dengan syarat tidak ada aparat yang akan menghentikan ibadah itu dengan mengatakan Anda melakukan pelanggaran. Dan sejauh ini itulah yang Tuhan lakukan. Berikan dulu kemuliaan Tuhan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita selalu ingin kehendak Tuhan yang jadi dan bukan ide pemikiran kita,
Yohanes 4 ayat 34. Kita membaca bersama-sama. 2, 3 ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, mengharapkan kehendak Allah terjadi dan melakukan kehendak Allah sudah merupakan makanan sehari-hari dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya menjadi guru yang cuma sekedar mengajar-ngajar kita untuk melakukan sesuatu, menyuruh-nyuruh kita untuk melakukan sesuatu, tapi Dia tidak pernah melakukannya. Dia bukan pribadi yang seperti itu. Teladan hidupnya adalah teladan hidup yang penuh dengan integritas. Dia menyuruh kita untuk meminta, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, tapi Dia juga menjadi pelakunya. Amin. Dikatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tidak mungkin seseorang, Bapak Ibu Saudara, mau melakukan kehendak Allah tanpa terlebih dulu dia mengharapkannya atau memintanya. Amin. Kalau yang kita bilang jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, itu terkenal sebagai bagian dari doa Bapa kami. Doa berarti permintaan. Ketika kita meminta, kita mengharapkannya, kita mengimaninya, kita mempercayai bahwa kehendak Tuhan harus lebih, ya, kita inginkan daripada kehendak kita sendiri. Tetapi Yesus bukan hanya meminta kehendak Bapa yang terjadi dalam hidupnya, Dia juga menjadi orang, yaitu yang melakukan seluruh kehendak Allah dan menjadikan itu makanan sehari-hari dalam hidupnya. Amin. Biarlah hari ini kita juga seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang yang suka baik mengharapkan kehendak Allah yang terjadi dan juga melakukan kehendak Allah dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Menjadikan itu seperti makanan kita sehari-hari. Amin. Jadi itu akan menjadi satu bukti dari kepercayaan kita. Iman itu adalah apa Bapak Ibu Saudara? Ibrani, ya, dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi tidak hanya seperti itu. Bukti, harus ada bukti. Amin. Anda mempercayai sesuatu, yes, itu bagus. Tapi buktikan apa yang Anda percaya. Amin. Kalau kita mengharapkan kehendak Allah terjadi, kita harus buktikan dengan perilaku kita yang suka melakukan kehendak Allah. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Dia teladan kita, pasti Dia memampukan kita untuk hidup sama seperti Dia hidup. Amin. Jadi berkata jadilah kehendak-Mu dalam hidupku adalah bentuk dari kepercayaan. Yang kedua, mengatakan jadilah kehendak-Mu dalam hidupku seperti di surga adalah bentuk dari penyerahan diri. Katakan bersama-sama, penyerahan diri. Penyerahan diri. Penyerahan diri itu bukanlah suatu hal yang kayaknya melo-melo, yang kayaknya kayak cengeng-cengeng. Wah, dia menyerah. Kita tidak menyerah kepada keadaan. Amin. Tapi penyerahan diri kepada Tuhan adalah suatu bentuk kekuatan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus ketika Dia harus melakukan kehendak Allah, yaitu mengalami penderitaan salib, Dia harus berkata yang sama, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu jadilah. Kita lihat di Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayatnya yang ke-42. Ya, anak-anak youth yang sudah begitu saya rindukan selama COVID-19 untuk bisa bertemu, boleh membaca ayat ini ya. Lukas 22 ayat 42, 2, 3 ya. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara,
secara emosi, secara roh, sampai dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah Bapa sudah meninggalkan dia karena dirinya memikul semua beban dosa kita. Penderitaan yang terbesar itu bukan secara fisik atau secara psikologis ketika dia diolok-olok atau dihina, ditampar, diludahi, tetapi ketika Bapa memalingkan wajahnya dari dia, karena yang dia lihat, Bapa lihat semua dosa-dosa kita ada di pundak Yesus. Bapak Ibu Saudara, itu sangat menyakitkan, penuh dengan penderitaan, tetapi itu adalah kehendak Allah bagi Yesus. Jangan selalu kita berpikir bahwa kalau kita hidup di dalam kehendak Tuhan, kita tidak perlu sama sekali menderita. Terus kita bilang, Ibu Ratna penganut konsep teologi penderitaan, bukan teologi kemakmuran. Saya hanya mau bilang Alkitab itu lengkap. Ada kemakmuran, ada penderitaan, semua dibicarakan di Alkitab. Kalau kita menolak salah satunya, kita menolak firman Allah. Amin. Jadi ada waktunya kita diberkati, ada waktunya kita sebelum diberkati mungkin harus melewati ujian iman dulu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus ketika dagingnya tidak rela untuk mengalami penderitaan salib, dia tundukkan itu kepada kehendak Allah. Amin. Sehingga dia hidup dalam penyerahan diri yang total kepada Bapa. Dia berkata, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, dan di 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-23 dikatakan bahwa ketika ia dicaci maki, dia tidak membalas caci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam, melainkan ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Kalau kita mau hidup di dalam kehendak Allah, kalau kita berkata jadilah kehendak-Mu dalam hidup kita, akan ada waktunya Tuhan membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Namun sekalipun demikian, tetaplah menginginkan kehendak Allah yang terjadi. Amin. Karena setiap penderitaan yang kita alami yang sesuai dengan kehendak Allah menyediakan bagi kita kemuliaan kekal yang lebih besar. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita akan membuka bersama-sama 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-17. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Tanpa penderitaan salib yang Yesus Kristus alami, tanpa dia pernah berkata, tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi, Bapa tidak akan pernah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut bertelur dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengizinkan kita menderita karena kemuliaan Allah, karena kehendak Allah, Tuhan itu adil. Dia akan menyediakan upah, bukan cuma di surga tapi di bumi ini juga. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan takut menderita karena kehendak Allah. Takutlah menderita kalau Anda menderita karena dosa. Kalau Anda menderita karena perbuatan jahat, takutlah. Tapi kalau masih kita menderita karena kehendak Allah, kita tidak perlu takut. Karena di balik penderitaan itu ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Amin.
Siapa yang bisa berkata, aku tidak terdampak COVID-19? Semua orang terdampak. Terus mungkin berkata, aku udah sungguh-sungguh nih ikut Tuhan, aku udah lahir baru, aku udah dibaptis, aku sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kok Tuhan izinkan aku sakit? Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau itu Tuhan izinkan, dan Bapak Ibu Saudara tahu, cek hidupnya bahwa Anda di dalam kehendak Allah, akan ada mujizat kesembuhan. Itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Lalu kemudian kalau kita menderita karena kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara, ada iman yang diteguhkan, ada iman yang diperkuat. Amin. Nah, kita ini temanya dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus, kita semakin kuat dan berbuah banyak dalam kehidupan dan pelayanan. Bapak Ibu Saudara, saya ingat tema ini beberapa waktu yang lalu di awal-awal tahun. Pastor Jimmy selalu sebutkan, orang yang mau makin kuat harus siap dengan tantangan. Pastor Jimmy bilang seperti itu. Orang yang mau semakin kuat harus siap dengan pergumulan, dengan tantangan, dengan ujian. Dan kita bilang, amin, amin. Sampai tiba-tiba waktunya corona datang. Tapi saya percaya corona membuat kita semakin kuat. Amin. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita berhasil melewatinya, bahkan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Nah, kita akan saksikan dulu video dari seseorang yang bernama Cut Fitri, bagaimana dia mengikut Yesus, lalu kemudian hidupnya difitnah dan kemudian anak-anaknya diambil. Yang seperti ini adalah menderita karena kehendak Allah. Selamat sore dan selamat sejahtera. Selamat sore dan selamat sejahtera. Salam semuanya yang di Aceh atau seluruh dunia. Saya ini yang bernama Cut Fitri Handayani, yang dinyatakan yang diviralkan oleh keluarga saya diculik. Semua itu tidak benar, dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya. Jadi yang apa yang diviralkan itu semuanya tidak benar. Saya mohon Bapak Wali Kota Bangsa, saya mohon, sangat-sangat mohon, saya memang sebenarnya orang Aceh, tapi inilah jalan saya, Pak. Dia menyalahkan orang lain, salah saya sendiri. Inilah panggilan saya kepada Tuhan. Saya memang dimimpikan, dan inilah jalan saya, Pak. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Dan keluarga saya, Fitri minta maaf, Mak, Abang, Kakak, semuanya. Inilah berjalan Fitri, Mak. Janganlah menuduhkan orang lain, menfitnah. Fitri tidak suka itu. Semoga Mama dibukakan, buka pintu hati Mama ya. Dan yang pernah tidak tahu bilang apa lagi, Ma. Dan di sini saya menyatakan dalam keadaan sadar dan sehat jasmani dan rohani, tanpa unsur paksaan dari pihak lain. Dan saya tulus niat ingin mengikut Yesus Kristus Tuhan saya yang sekarang. Adapun pernyataan ini saya ungkapkan dan niat tulus dan ingin memang mengikut Yesus. Dan awal pertama saya ke Medan tidak ada, dan kakak saya pun tidak ada yang unsur paksaan atau diajak. Bahkan kakak saya sendiri yang minta ikut saya ikut jualan. Saya terima, bahkan karena kakak saya pun minta masak, ya udahlah, biarlah kami join bagi sama. Bagi Kak Lia, janganlah berfitnah seperti ini, Kak. Kakak yang minta tolong kemarin agar kakak bangun dari kehidupan kakak. Kakak sendiri yang minta,
Nah, Bapak Ibu Saudara, dia katakan bahwa sekalipun anak-anaknya diambil karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Jadi mengharapkan kehendak Allah terjadi dalam hidup kita itu merupakan bentuk dari penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Amin. Nah, saya percaya orang seperti Fitri ini, Cut Fitri, yang dia karena kehendak Allah, dia harus menderita. Bagaimana seorang ibu, dia harus kehilangan anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara, bahkan difitnah bahwa dia diculik, ya, orang Kristen, tempat di mana dia beribadah pun pada akhirnya difitnah dan dikatakan bahwa orang-orang itu menculik Fitri dan memaksa dia untuk menjadi orang Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapapun yang menderita karena kehendak Allah, Tuhan sediakan kemuliaan yang lebih besar. Haleluya, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga adalah kalau kita berkata jadilah kehendakmu dalam hidupku seperti di surga, maka itu akan melepaskan perkenanan Tuhan atas hidup kita. Amin. Yang rindu mengalami perkenanan Tuhan, kita harus merindukan kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan kita berharap bahwa kehendak kita yang jadi. Jangan kita berharap kehendak orang tua kita yang jadi. Jangan kita berharap kehendak orang lain yang terjadi atas hidup kita. Bahkan jangan pernah izinkan kehendak iblis yang terjadi. Sudah lama saya berdoa kepada Tuhan mengenai ayat ini. Tuhan, saya berseru Bapa, saya berseru Tuhan, jangan pernah izinkan kehendakku yang memimpin hidupku. Jangan pernah izinkan kehendakku yang terjadi dalam hidupku. Jangan pernah izinkan kehendak mamaku yang terjadi dalam hidupku. Bahkan kehendak pemimpin rohaniku, bahkan kehendak siapapun. Jangan pernah izinkan kehendak iblis yang terjadi dalam hidupku. Satu-satunya yang saya rindu, yang saya minta, hanya kehendakmu saja yang jadi dalam hidupku. Amin. Bukan berarti kita tidak mau taat kepada pemimpin. Kalau kita hidup di dalam kehendak Allah, maka pemimpin pun akan menghendaki kita melakukan yang sesuai kehendak Allah, sehingga itu semua akan selaras. Amin. Tapi kalau kita kehendak kita yang jadi, bisa jadi kita hidup di luar kehendak Allah. Saya lebih baik menginginkan hidup bahkan yang tidak mudah sekalipun, asalkan itu ada di dalam kehendak Allah, daripada hidup di dalam segala kenyamanan, hidup dalam keadaan hal-hal yang menggiurkan tapi di luar dari kehendak Allah. Anak-anak muda, minta dalam hidupmu supaya hanya kehendak Allah yang jadi atas hidupmu. Amin. Mungkin kamu punya impian-impian, saya mau jadi ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara mempunyai cita-cita untuk anaknya. Tuhan yang menciptakan anak-anak Bapak Ibu Saudara. Biarkan Tuhan yang memimpin mereka, yang menaruh panggilannya atas hidup anak-anak Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita tidak memaksakan kehendak kita atas kehidupan anak-anak kita. Tapi kalau kita minta kehendak Tuhan yang jadi atas hidup anak-anak kita, mereka akan berjalan di jalan kebenaran. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menginginkan kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita, akan turun yaitu yang namanya perkenanan Allah dan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita buka Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Mengapa Daud berkenan kepada Allah? Karena Daud bukan saja mengharapkan kehendak Allah yang jadi dalam hidupnya, tapi dia juga melakukan kehendak Allah dalam hidupnya.
Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Amin. Untuk kembali ke Batam bukanlah sesuatu yang pernah saya bayangkan atau saya inginkan, bukanlah sesuatu yang saya pernah harapkan. Karena saya berpikir Tuhan sudah membawa saya dari Batam ke Jakarta, 1,5 tahun di Jakarta, dibawa lagi ke NTT, 6,5 tahun di NTT. Saya berpikir kalau Tuhan mau membawa saya ke tempat lain, pasti ke tempat yang tidak pernah saya tinggal di sana, bukan kembali lagi ke Batam. Saya tidak pernah ingin kembali ke Batam. Saya sudah 9 tahun di Batam. Kalau dibawa lagi ke Batam, saya pikir pengalaman apa yang saya dapatkan? Saya kan sudah kenal Batam, saya sudah tahu Batam, dan saya sudah melayani di sana. Kembali lagi, kayaknya tidak terlalu menarik, Bapak Ibu Saudara. Itu pikiran saya pada waktu itu. Siapa yang tahu bahwa kesaksian Ibu Rida berkata bahwa Ibu Rida sekian lama berdoa supaya di Tiban ada seorang hamba Tuhan yang khusus untuk memegang pelayanan anak. Beliau tidak menyebutkan siapa orangnya, tapi beliau mendoakan. Dan ketika saya harus ada di Batam, beliau berkata bahwa itu adalah jawaban doa dari Tuhan. Amin. Namun saya mau katakan, awalnya saya struggle dengan itu. Saya bilang, Tuhan, kenapa harus kembali ke Batam? Dan itu tidak cocok dengan kehendak saya. Tapi karena saya berkata kepada Tuhan lama sebelum itu, kalau ada perbedaan Tuhan antara kehendak-Mu dan kehendak-Ku, maka sekarang ingatlah bahwa aku telah berseru, biarlah kehendak-Mu yang menang atas hidup saya. Amin. Bukan kehendak-Ku yang menang. Kalau kehendak-Ku yang menang, berarti aku menyingkirkan kehendak Allah dalam hidupku. Walaupun aku tidak waktu itu mau, tetapi Tuhan toh membawaku ke Batam dan saya mengikuti kehendak Allah. Sekarang baru saya tahu bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang indah ketika Tuhan membawaku kembali ke Batam. Yang indah itu adalah saya ada di antara Bapak Ibu Saudara. Semuanya berikan dulu kemuliaan meriah buat Tuhan. Senang bisa ada di antara Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah Tuhan memberi saya rumah di sini. Yang selama ini saya tidak memiliki rumah, saya bisa membeli rumah. Yang ketiga, Tuhan bisa membawa saya ke SGOT, bahkan bisa berkunjung ke Filipina. Amin. Dan selama COVID-19, ya secara kecil-kecilan Tuhan membuat saya bisa menjual roti. Di Soe saya hidup dengan yang punya toko roti, terus disuruh coba Ibu belajar bentuk. Saya bilang, sudahlah, Aci sajalah yang belajar bikin roti, saya khotbah saja. Kalau saya belajar bikin roti nanti siapa yang khotbah? Alasan begitu. Yang kedua, biar saya karunia menikmati sajalah. Saya katakan seperti itu. Tetapi melalui panggilan youth, ketika saya ditabiskan menjadi gembala youth, hati saya terbeban. Tuhan, saya ingin menyediakan konsumsi setiap ibadah youth. Awalnya cuma gorengan, bikin lumpia. Terus saya bilang, lah bosan makan gorengan. Terus saya selalu melihat YouTube untuk membuat roti. Dan puji Tuhan, Bapak Gembala Senior sudah mengorder rotinya. Semoga tidak mengecewakan. Berikan dulu kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Seandainya kita bersimpangan jalan dengan kehendak Tuhan, karena yang kita harapkan tidak sama, mengalahlah kepada kehendak Tuhan, karena semua akan indah pada waktunya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Izinkan Tuhan berdaulat, izinkan kehendak Tuhan yang jadi. Hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran